Ya, pemirsa, pelecehan seksual hingga kematian akibat perkenalan melalui media sosial sudah sering terjadi. Peristiwa yang terus berulang merupakan bukti banyak pengguna media sosial tak memahami bahaya yang mengintai di balik perkenalan dengan seseorang di platform media digital. Penemuan jasad perempuan berseragam pramuka di sebuah tambak di kawasan wisata Belendung, Pemalang, Jawa Tengah menjadi akhir cerita pertemanan yang berawal di media sosial. Jasad yang semula diduga pelajar itu belakangan diketahui sebagai seorang pramusaji berusia 20 tahun. Pembunuhnya, seorang pria beristri yang dikenal korban dari media sosial, akhirnya ditangkap polisi. Pria itu memilih korban secara acak dan menggunakan akun media sosial serta foto palsu untuk membuat korban tertarik dengan tujuan menguasai harta. Korban dibunuh saat keduanya pertama kali bertemu, lalu sepeda motornya dibawa kabur. Saudara KM, jadi murni memang pada saat dia berteman dengan korban itu untuk menguasai harta benda dari korban. Setali tiga uang dengan nasib tragis yang menyebabkan kematian seorang remaja putri di Semarang, Jawa Tengah. Hasil autopsi menunjukkan adanya toksin atau racun pada darah siswi SMA berusia 16 tahun itu. Bahkan, anak seorang pejabat di wilayah Papua Pegunungan tersebut juga diduga mengalami kekerasan seksual. Polisi menangkap tersangka, seorang mahasiswa yang baru 2 bulan dikenal korban di media sosial. Di kamar indekosnya, pemuda 20 tahun itu mengajak korban menenggak minuman keras. Pembunuhan terhadap seorang gadis oleh pria yang dikenal dari media sosial juga terjadi di Sragen, Jawa Tengah pada awal Juli 2023. Jasad gadis itu dibuang oleh pelaku di kebun pisang di kawasan Kalijambe, Sragen. Dalam rekonstruksi kepolisian terungkap, pria itu mengajak korban bertemu dengan niat ingin meruda paksa. Gadis berusia 22 tahun itu lantas dibawa ke indekos tersangka di Ngeplak, Boyolali, Jawa Tengah. Korban dicikoki minuman yang dicampur obat-obatan. Faktanya begitu dikasih obat karena mungkin dosisnya terlalu banyak di luar aturan, korban malah kejang-kejang dan step akhirnya pelaku takut, karena takut akhirnya korban dicekik. Peristiwa yang terus berulang merupakan bukti banyak pengguna media sosial tak paham bahaya yang mengintai di balik datangnya perkenalan dengan seorang di platform media sosial. Tak heran banyak perempuan muda yang menjadi sasaran kejahatan. Ketika dia dihubungin, di DM, kemudian dipuji-puji, kemudian ditanyain alamat, buat janjian, dia nggak merasa ada bahaya itu. Padahal itu adalah sudah ada, sebetulnya di balik itu ada sinyal bahaya. Nah, adanya bahaya itu kan kemampuan orang untuk memahami situasi, dan itu harus dilatih. Selain kurang literasi, perhatian dari lingkungan terdekat yang kurang memadai juga menyebabkan perempuan muda mudah terjerat bujuk rayu pelaku kejahatan. Mencegah kejadian serupa, orang tua, instansi sekolah, dan pemerintah sebaiknya gencar membekali anak dengan pengetahuan terkait privasi, keamanan data pribadi, dan potensi kejahatan di dunia maya. Selain itu, juga rutin menjalin komunikasi sebagai bentuk pengawasan. Tim Liputan melaporkan.